Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Shadaqallahu 'adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan suatu kekuatan zahiriyah, batiniyah, kita senantiasa ingat tawadhu pada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin muslimat rahimatunillah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nuansa yang indah, pegunungan yang indah merupakan ciptaan Allah. Kita tidak lepas dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Senantiasa apa yang kita gambarkan, apa yang kita prediksikan sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang tempatnya salah, senantiasa kita sinonimkan dengan segala situasi keadaan yang ada kanan kiri kita. Maka apa yang terjadi? Terjadilah suatu hal, yaitu cita-cita dan keinginan kita. Tidak lain keinginan kita hanya satu, tariqul jannah, surga. Jannatun min tahtiha anharu khalidina fiha, surga yang kita cari, surga yang kita dambakan. Setiap manusia mendambakan surga Allah Subhanahu. Padahal ketika kita hidup di dunia, ada salah satu surga Allah yang ada di dunia sebelum surga ada di akhirat. Apakah gambaran surga ada di dunia? Yaitu satu, ketika kita, yaitu majlis zikir wa majlis ilmu. Majlis zikir wa majlis ilmu. Majlis zikir dan majlis ilmu, majlis sholawat, ini merupakan suatu hal tatanan surga Allah yang ada di dunia. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mari kita flashback, mari kita gambarkan segala situasi situs yang ada, bagaimana keadaan surga. Ketenangan abadi ketika kita datang dalam suatu majelis. Ketika kita datang suatu majelis, unek-unek apa yang kita punya senantiasa terlepas begitu saja. Hilang begitu saja. Yang ada kedekatan diri kita kepada Allah. Ketika hati ini dekat pada Allah Subhanahu wa taala, makrifat kita dekat pada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang ada di dunia ini hilang begitu saja. Tapi ingat, adalah salah satu gambaran-gambaran yang mengganjal pada diri kita. Ada pintu yang menghubungkan antara dunia dan akhirat. Apakah pintu ini? Yaitu pintu masuk ke liang lahat, pintu masuk ke liang kubur, ke alam barzah. Ketika kita diambil nyawa kita, melewati semua sakaratul maut, maka apa yang terjadi? Dipoponglah kita. Dibawa kita dengan apa? Dengan kereta yang beroda manusia. Dengan sebutan dan senantiasa melantunkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Terus dikumandangkan menuju mengantarkan kita yang sudah tidak ada, yang sudah hilang keterberdayaan kita, hilang segala nafsu kita, hilang segala jin yang menggerogoti dan menggoda kita, hilang semuanya. Kita masuk ke liang lahat, kita masuk ke liang kubur dalam keadaan sendiri. Gak ada siapa-siapa di situ. Kemudian, apa yang kita terima? Kita semua ngerti, semua ini akan terjadi. Kullu nafsun dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Semua ini akan kita hadapi dengan kesendirian. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi kesendirian. Tapi di sini ada
ada beberapa teman di dalam kubur, di antara ada 5 teman yang menemani kita di alam kubur. Tetapi ini harus kita rangkul, harus kita cari keberkahan selama di dunia, selama kita masih hidup. Yang pertama adalah 5 teman di dalam kubur. Yang pertama apa? Yang pertama adalah amalan sholat akan berjaga siksa kubur di bagian kepala. Amalan sholat kita yang kita jalankan, kita inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar akan menjaga kita di bagian kepala. Kepala kita disangga dengan amalan-amalan sholat. Bagaimana ketika kita dalam hidup kita sering meninggalkan sholat, mencampakkan sholat, sering menjadikan sholat itu merupakan suatu propaganda yang tidak kelihatan pahalanya, dan menjadikan sholat merupakan suatu getah-getah yang mengganggu kehidupan kita. Menjadikan sholat bukan suatu peranan yang utama. Menjadikan sholat merupakan suatu hal-hal yang kita campakkan. Inilah nanti bagaimana teman kita di kepala. Siapa menyanggah kepala kita? Gak ada. Satu adalah teman dari hidup kita adalah pertama adalah amalan sholat akan berjaga siksa kubur di bagian kepala. Makanya yang meninggalkan sholat dihancurkan kepalanya duluan ketika dengan fitnah kubur. Man rabbuka, man nabiyuka, semua fitnah kubur tidak bisa dijawab. Hancurkan kepalanya duluan. Masya Allah. Kemudian yang kedua, apa itu? Yaitu amalan zakat yang berjaga di siksa kubur bagian kanan. Jadi di sisi kanan. Amalan zakat kita berjaga siksa kubur bagian kanan. Tangan kanan, ingat, bagian kanan. Tidak pernah menjalankan zakat, hancurlah kita. Kemudian yang ketiga, amalan puasa yang berjaga siksa kubur bagian kiri. Kalau kanan adalah zakat, kalau kiri kita adalah puasa. Selama kita hidupnya, ketika kita dalam hidup kita, zakat kagak pernah, puasa kagak pernah. Makanya ketika kita bulan Ramadan, diwajibkan kita zakat fitrah iya, zakat mal iya, kemudian puasa iya. Ini akan bisa menerangi atau menjaga kita sebagai teman kubur kita kanan dan kiri. Agar kita terbebas dengan hal-hal seperti ini. Makanya benturan yang sulit buat mereka yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Meremehkan puasa di bulan Ramadan. Padahal itu hukumnya wajib. Siapa yang meninggalkan puasa bulan Ramadan wajib membayar kafarah atau denda. Ini coba dibayangkan. Saking pentingnya Allah meletakkan ini sebagai sisi notif yang paling utama pada fase penyiksaan di alam barzah. Hal ini jangan dianggap remeh. Pada fase-fase di mana orang disiksa di alam kubur bisa dibayangkan. Atas kepala kena, kanan kena, kiri kena. Kepala tidak pernah sholat. Kanan tidak pernah zakat, kiri kita tidak pernah menjalankan puasa. Benturan ini yang menghancurkan, hanguskan daripada apa yang kita puasai. Apa yang kita lakukan. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Marilah kita koreksi, kita introspeksi diri kita. Melihat suatu keindahan yang Allah ciptakan seperti ini. Jangan sampai menjadikan suatu beban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Periksa diri kita. Kemudian yang keempat, yaitu amalan silaturahim. Silaturahim di antara kita, saling mempererat tali ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ini akan menjadi teman kita di alam kubur, menjaga dua kaki kita. Kalau tadi sholat, tidak sholat. Kalau sholat bisa menjaga kepala kita, zakat menjaga posisi kanan kita, kemudian puasa di posisi di kiri kita. Kaki dijaga dengan tali silaturahim. Makanya jangan mudah menjadi orang yang memutuskan tali silaturahmi. Sampai ada riwayat mengatakan, siapa yang menyambung tali silaturahmi sama dengan menyambung atau memperpanjang umur kita. Satu orang kita datangi, satu orang apapun terjadi, dia salah atau saling memaafkan. Ini merupakan suatu hal getah-getah kehidupan di dalam surga Allah. Di mana nanti jannah di surga Allah ini
Tidak ada kata-kata tidak berguna. Semua bermanfaat. Ketemu sama ketemu. Apa yang diucapkan? Assalamualaikum ya ahli jannah. Subhanallah. Ketika kita hidup di dunia, saling mengucapkan ketika kita bertemu dengan teman kita, bagaimana bedanya? Temu dengan ucapan Assalamualaikum. Satunya menjawab Waalaikumsalam. Beda mereka yang ketika ketemu, what's up bro? Jawabannya, hai bro. Beda sekali ini. Dengan ucapan salam, dengan WhatsApp bro, beda. Jauh lebih bermanfaat mereka yang mengucapkan salam. Artinya apa? Salam merupakan suatu hal yang paling utama, yang menjadikan patokan kita menjadi hamba Allah yang beriman. Kemudian yang kelima, teman kita di alam kubur apa? Membaca Al-Quran. Khairul lakum man tilawatil Quran. Kemudian siapa orang sebaik-baiknya orang adalah orang yang senang belajar dalam Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Apapun yang kita lakukan dalam Al-Quran, kita pelajari kemudian amalah, kemudian mengajarkan. Ini paling penting buat kita. Apalagi yang kita lakukan. Sampai salah satu riwayat mengatakan siapa yang sering atau rajin di dalam baca surat Al-Mulk, nanti dia datang di alam kubur, menemani kita secara keseluruhan. Subhanallah. Sebenarnya kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada kita semua, dengan petunjuk-petunjuk semua ini secara sinetis, secara berurutan. Dari ujung kepala, kanan, kiri, kaki, semua sudah diberikan petunjuk dalam penjagaannya supaya kita selamat. Namun manusia pada dasarnya senantiasa menyepelekan, senantiasa meremehkan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Innas sholati wa nusuki mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadikanlah apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari setiap hari merupakan suatu ilmu yang bermanfaat, yang bisa merubah daripada kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.